Halo semua, selamat datang kembali di Kabar Finansial. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang masa depan pekerjaan umat manusia minimal 5 tahun ke depan setelah hari ini. Kenapa tema ini perlu kita bahas? Tentu saja karena kita tengah memasuki era revolusi industri 4.0 di mana jutaan pekerjaan yang umumnya dilakukan oleh manusia kini tengah mengalami otomasi. Yang hal ini menghadirkan kekhawatiran bahwa jutaan pekerjaan manusia itu akan digantikan oleh robot. Apakah kekhawatiran ini berlebihan? Tentu tidak. World Economic Forum memprediksi akan ada 75 juta pekerjaan yang hilang dan akan digantikan oleh teknologi pada tahun 2022. Proyeksi mengenai masa depan dengan dominasi mesin dan robot terhadap pekerjaan manusia sudah banyak jadi ramalan lembaga riset, termasuk pada akhir tahun lalu ketika Forum Ekonomi Dunia mengumumkan sebuah hasil riset bahwa secara global 43,2% dari jumlah perusahaan yang disurvei mengatakan bahwa mereka akan mengurangi jumlah karyawan saat ini dikarenakan integrasi teknologi dan otomasi. Dalam survei pekerjaan tersebut, pengusaha mengharapkan jika per tahun 2025 jumlah pekerjaan berulang berkurang 15,4% menjadi hanya 9% dari total tenaga kerja. Pekerjaan tersebut diantaranya adalah petugas entry data, sekretaris eksekutif dan administratif, petugas pembukuan, akuntansi dan penggajian, akuntan dan auditor, pekerja pabrik perakitan, teller bank, analis finansial, reparasi elektronik, serta telemarketer dan narahubung layanan produk. Ini berarti di masa mendatang kamu tidak hanya bersaing dengan sesama manusia, tapi juga dengan teknologi yang semakin maju. Mekanisasi dengan mesin maupun robot hingga digitalisasi sedang dan akan terus bergulir menggantikan pekerjaan manusia. Ketika nasib jutaan manusia terlunta-lunta karena pengangguran, belum lagi lapangan pekerjaan yang penuh sesak dengan para pendaftar di luar kapasitas permintaan, para perusahaan besar justru akan lebih tertarik untuk mempekerjakan robot dengan sistem kecerdasan buatan. Sebab robot-robot itu memiliki kemampuan kerja pada batas yang tidak bisa dicapai oleh manusia. Mereka bisa bekerja secara full time, tanpa letih dan error, serta tanpa cuti dan hari libur. Robot juga tidak memerlukan asuransi kesehatan dan lain-lain yang umumnya menjadi beban tambahan bagi suatu perusahaan. Dengan robot-robot itu, sebuah perusahaan cukup mengeluarkan satu kali modal, lalu mengoperasikannya untuk mencapai hasil produksi yang maksimal. Sangat simpel dan tanpa risiko kesalahan. Sebagai suatu gambaran, mari kita simak video ini. In this case, will you ever get to know love humans? Definitely. Humans are already starting to love robots. Some people have even tried to marry their smartphone or animate holograms. Personally, I am not ready for anything romantic yet. I am only 3 years old after all. Namanya adalah Sophia, sebuah robot pertama di dunia nyata yang paling mirip dengan manusia. Bukan hanya karena bentuk kulit dan ekspresinya yang dibuat mirip dengan manusia, namun karena cara berpikirnya yang cerdas yang seolah-olah menyamai tingkat kecerdasan manusia. Sophia mampu memberikan jawaban yang sempurna pada setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Jika kamu berpikir bahwa Sophia telah dibekali dengan jawaban yang beragam untuk menjawab semua pertanyaan itu, maka kamu keliru, karena Sophia bisa memikirkan jawabannya sendiri. Sehingga apapun persoalan yang kamu tanyakan kepadanya, Sophia bisa menjawab dengan sangat sempurna. Sophia adalah sebuah robot humanoid yang dikembangkan dengan sistem kecerdasan buatan atau artificial intelligence, atau yang juga sering disingkat dengan AI. AI adalah kecerdasan yang ditambahkan kepada suatu mesin yang memiliki kemampuan untuk menafsirkan data eksternal dengan benar, untuk belajar dari data tersebut dan menggunakan pembelajaran itu guna mencapai tujuan dan tugas tertentu melalui adaptasi yang fleksibel. Sistem kecerdasan semacam ini diciptakan dan dimasukkan ke dalam suatu mesin agar dapat melakukan pekerjaan seperti yang dilakukan manusia. Dan celakanya, teknologi semacam ini telah diadaptasi dan dikembangkan oleh perusahaan-perusahaan teknologi. Dan hasilnya sangat luar biasa. Silakan simak tayangan ini.
how can I help you? Hi, I'm calling to book a women's haircut for a client. I'm looking for something on May 3rd. Sure, give me 1 second. Baru saja kamu telah melihat bagaimana Google menunjukkan cara kerja AI yang mereka terapkan ke dalam sebuah sistem bernama Google Duplex. Dengan AI, Google Duplex bisa berinteraksi dengan manusia untuk membantu seseorang menelpon manusia lainnya. Tentu hal ini merupakan kemajuan yang luar biasa dan akan sangat membantu pekerjaan manusia di masa depan. Dan cara ini sudah diterapkan oleh Amazon Go, sebuah toko kelontong masa depan yang sama sekali tidak membutuhkan olah tangan manusia. Seperti yang kamu lihat, Amazon Go telah mengubah wajah industri retail sekaligus menjadi percontohan dari wajah industri di masa depan. Sebelum belanja di Amazon Go, pembeli hanya cukup mengunduh aplikasi di ponselnya masing-masing. Aplikasi itu juga terhubung dengan kartu kredit pengguna, sehingga setiap barang yang akan dibeli ditagih langsung ke akun aplikasi mereka. Sehingga para konsumen tidak lagi memerlukan struk belanja dan tentu saja tidak perlu antre di meja kasir. Tanpa aplikasi di ponsel, calon pembeli di Amazon Go tidak akan bisa masuk ke dalam toko. Toko ini memasang mesin pindai seperti yang biasa kita temui di stasiun kereta komuter sebagai pintu masuk. Dengan menempelkan ponsel yang terpasang aplikasi Amazon Go, seseorang bisa masuk ke dalamnya. Sesampainya di dalam, pembeli bebas mengambil barang ke dalam kantong belanja mereka. Lupakan keranjang atau troli, sebab otomatisasi di Amazon Go memungkinkan proses belanja tanpa mengantre untuk bayar di kasir. Mesin Amazon Go tahu ketika suatu barang diambil dari raknya dan mengidentifikasikannya sebagai barang yang akan dibeli. Sebaliknya, ketika barang tersebut dikembalikan ke rak, mesin bakal menyadarinya sebagai barang yang tidak jadi dibeli. Semua proses terjadi begitu saja tanpa intervensi manusia. Proses di Amazon Go ini mengandalkan ratusan sensor, kamera, dan machine learning yang tersebar di seluruh penjuru toko. Sensor dan kamera inilah yang menyaksikan kegiatan pembeli di dalam toko. Pertanyaannya, dengan sistem artificial intelligence atau kecerdasan buatan yang semakin mendekati sempurna itu, lalu di mana peran manusia 5 tahun ke depan? Jawabannya, kita memang tidak bisa menolak perkembangan dan kemajuan, karena hal itu adalah faktor eksternal yang sepenuhnya tidak bisa kita kontrol. Tapi meski demikian, kita bisa mengubah satu hal, yaitu diri kita sendiri. Menurut mantan Menteri Riset dan Teknologi, Bambang Brojonegoro, pekerjaan manusia yang akan digantikan oleh robot adalah pekerjaan yang bersifat manual dan bersifat pengulangan. Sementara itu, untuk pekerjaan yang membutuhkan sentuhan manusia, seperti karya seni dan lain-lain, itu tidak akan bisa digantikan oleh robot. Menurut laporan Forum Ekonomi Dunia, di masa mendatang terdapat 5 skill utama yang memiliki permintaan tinggi di Indonesia. Kelima skill tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, kreativitas, originalitas, dan inisiatif. Kedua, pemecahan masalah yang kompleks. Ketiga, strategi pembelajaran aktif. Keempat, kecerdasan emosi. Dan kelima, analytical thinking dan inovasi. Nah, karena itu, segeralah belajar meningkatkan skill. Karena di tengah kemajuan teknologi yang sangat cepat ini, kita hanya bisa melakukan 2 hal, yakni inovasi atau mati. Itu saja untuk hari ini, dan sampai berjumpa di video berikutnya.